Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Khalid ibn Walid. Ia selalu waspada dan tidak membiarkan orang lengah dan alfa. Keadaannya memang aneh. Dialah yang dulunya menjadi pembunuh kejam yang menggentarkan kaum muslimin dalam perang Uhud. Kemudian ia pula yang jadi komandan perang yang mengejutkan hari setiap penentang Islam di belakang hari. Marilah kita ceritakan kisahnya dari bermula. Tetapi dari permulaan yang mana? Karena ia sendiri hampir tak tahu di mana kehidupannya bermula. Kecuali di hari itu, di mana ia bersalaman dan berjabat tangan dengan Rasulullah SAW dan berjanji, bersumpah setia. Kalau sekiranya ia mampu, ia ingin menguraikan habis dari sejarah hidupnya semua peristiwa dan kejadian di hari-hari dan tahun-tahun yang telah berlalu. Kalau begitu, marilah kita mulai saja dari peristiwa yang paling mengesankan, saat-saat gemilang yang membahagiakannya, di mana kalbunya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya menemukan sentuhan rahman Allah Maha Rahman, Tuhan yang daripadanya datang segala rahmat karunia. Jiwanya memancarkan kerinduan kepada agamanya, kepada Rasulnya, dan kepada keinginan mempertaruhkan nyawa serta syahid dalam membela kebenaran guna menanggalkan dan membuang jauh-jauh dari pundaknya semua dosa dan kekeliruan di masa yang lalu dalam mempertahankan yang batil. Di suatu hari, ia melakukan dialog dengan diri pribadi dan menggunakan pikiran sehat untuk merenungkan agama baru yang panji-panji kebenarannya selalu bertambah cemerlang hari demi hari. Semakin tinggi menjulang, ia bermohon kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib, kiranya ia mengulurkan jalan petunjuk. Lalu bercahayalah ke dalam hatinya keyakinan yang menggembirakan. Ia berkata kepada dirinya, "Demi Allah, sungguh telah nyata bukti-buktinya. Sungguh laki-laki itu adalah Rasul. Lalu sampai kapan? Aku akan pergi berangkat. Demi Allah, aku akan masuk Islam." Nah, marilah kita dengarkan menceritakan perjalanannya penuh berkah kepada Rasulullah SAW dan keberangkatannya dari Mekah ke Madinah guna mengambil tempatnya kelak dalam kafilah kaum muslimin. Aku menginginkan seorang yang akan menjadi teman seperjalanan. Lalu kujumpai Utsman bin Tal'ah. Kuceritakan kepadanya apa maksudku, dan ia pun segera menyetujuinya. Kami keluar dan berangkat bersama-sama waktu mendekati siang. Sewaktu kami sampai di suatu daratan tinggi, tiba-tiba kami bertemu dengan Am bin Ash. Ia mengucapkan salam dan kami membalasnya. Kemudian ia bertanya, "Mau kemana tuan-tuan ini?" Maka kami beritakan kepadanya maksud tujuan kami. Ia balik memberitakan maksudnya hendak menjumpai Nabi pula, hendak masuk Islam. Maka berangkatlah kami bersama-sama hingga sampai ke kota Madinah di awal hari bulan Safar tahun yang ke-8 Hijriah, dikala aku telah dekat dengan Rasulullah SAW. Aku segera memberi salam kenabian. Nabi pun membalas salamku dengan muka yang cerah. Aku pun masuk Islam dan mengucapkan syahadat yang hak. Maka sabda Rasul, "Sungguh aku telah mengetahui bahwa Anda mempunyai akal sehat, dan aku mengharap akal sehat itu hanya akan menuntun Anda kepada jalan yang baik. Aku berjanji setia." Baiat kepada Rasul. Lalu kataku, "Mohon Anda meminta ampun untukku terhadap semua tindakan masa laluku yang menghalangi jalan Allah." Beliau menjawab, "Sesungguhnya keislaman itu telah menghapuskan segala perbuatan yang lampau." Kataku pula, "Sekalipun demikian ya Rasul." Maka beliau pun mengucapkan doa, "Ya Allah, aku mohon Engkau ampuni dosa Khalid ibn Walid terhadap tindakannya yang menghalangi jalanmu di masa lalu." Sesudah itu datang pula Am bin Ash, kemudian Utsman bin Talhah. Keduanya sama-sama memeluk Islam dan berjanji setia kepada Rasulullah SAW.
Adakah Anda perhatikan ucapannya kepada Rasul? Mohon Anda meminta ampun terhadap semua dosaku. Masa lalu dalam menghalangi jalan Allah. Orang yang memperhatikan ucapan tersebut dengan mata lahir maupun mata batinnya akan dapat memahami dengan jelas apa yang belum diketahuinya dari riwayat hidup orang yang sekarang menjadi pahlawan Islam dan pedang Allah ini. Dan setelah sampai ke taraf-taraf tersebut dalam kisah kehidupan Khalid, maka ucapannya itulah yang akan menjadi dalil dan alasan kita untuk memahami pendiriannya itu dan menafsirkannya. Adapun sekarang, Khalid yang telah masuk Islam di bawah kesadarannya, tadinya ia lihat sebagai seorang penunggang dan penjinak kuda yang cekatan dari suku Quraisy. Kita saksikan ia sebagai seorang ahli siasat perang dari seluruh dunia Arab yang telah meninggalkan berhala pujaan nenek moyangnya dan kebanggaan kuno milik bangsanya. Kemudian sekarang tampil seiman dan satu derap dengan perjuangan Rasul dan kaum muslimin sebagai seorang ahli di bawah naungan benderanya yang baru. Takdir Allah Subhanahu wa taala telah menentukan akan bangkit berjuang di bawah panji-panji Nabi Muhammad SAW menegakkan kalimat tauhid. Sekarang bersama Khalid yang telah memeluk Islam akan kita saksikan hal-hal yang menakjubkan. Masih ingatkah Anda 3 orang syuhada pahlawan perang Mu'tah? Mereka ialah Zaid bin Harithah, Ja'lar bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawahah. Mereka semuanya pahlawan perang Mu'tah di tanah Syria. Untuk keperluan perperangan ini, orang-orang Romawi telah mengerahkan sekitar 200.000 prajurit, dan di sana juga kaum muslimin menunjukkan prestasi gemilang. Dan masih ingatkah Anda akan kata-kata Rasulullah SAW melipur duka ketika kematian mereka sebagai syuhada? 3 orang pahlawan perang Mu'tah, sewaktu beliau bersabda, panji perang di tangan Zaid bin Harithah. Ia bertempur bersama panjinya sampai ia tewas. Kemudian panji tersebut diambil Ja'lar yang bertempur pula bersama dengan panjinya sampai ia gugur. Kemudian giliran Abdullah bin Rawahah memegang panji tersebut sambil bertempur hingga ia gugur sebagai syahid pula. Sebenarnya ada dari pemberitaan Rasulullah SAW ini yang masih ketinggalan. Sengaja kami simpan untuk mengisi lembaran berikutnya ini. Dan sisa yang ketinggalan itu ialah, kemudian panci itu pun diambil alih oleh suatu pedang dari pedang Allah. Lalu Allah membukakan kemenangan di tangannya. Siapakah kiranya pahlawan itu? Ia adalah Khalid ibn Walid. Sebenarnya Khalid ibn Walid yang segera ikut menerjunkan diri ke dalam perang Mu'tah. Sesudah masuk Islam ini hanyalah prajurit biasa saja di bawah pimpinan panglima yang bertiga yang telah diangkat Rasul, Zaid, Ja'lar dan Ibnu Rawahah, yang telah menemui syahidnya menurut urutan tersebut di medan perang yang dahsyat itu. Sesudah panglima yang ketiga tewas menemui syahidnya, dengan cepat Sabit Arkam menuju bendera perang tersebut, lalu membawanya dengan tangan kanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di tengah-tengah pasukan Islam agar barisan mereka tidak kacau balau dan agar semangat pasukan tetap tinggi. Tak lama sesudah itu, dengan gesit, ia melarikan kudanya ke arah Khalid, sembari berkata kepadanya, peganglah panci ini, wahai Abu Sulaiman. Khalid merasa dirinya sebagai seorang yang baru masuk Islam tidak layak memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat orang-orang Ansar dan Mujahirin yang telah lebih dulu masuk daripadanya. Sopan dan rendah hati, arif bijaksana, dan kelebihan-kelebihan akhlak lainnya memang miliknya dan sewajarnya ada padanya. Ketika itu ia menjawab, tidak usah aku yang memegang panci, Andalah yang berhak memegangnya. Anda lebih tua dan telah menyertai perang Badar. Sabit menjawab pula, ambillah, sebab Anda lebih tahu muslihat perang dari aku, dan demi Allah, aku tak akan mengambilnya kecuali untuk diarahkan kepada Anda. Kemudian ia berseru kepada seluruh anggota pasukan Islam, sediakah kamu sekalian di bawah pimpinan Khalid? Mereka menjawab setuju. Dengan gesit, panglima baru ini melompat kudanya, didekapnya panji itu dan mencodongkannya ke arah depan dengan tangan kanannya. Tak ubah hendak memecahkan semua pintu yang terkunci selama ini, dan sudah datang saatnya.
buat didobrak dan diterjang melalui jalan panjang. Dari saat itulah, baik selagi Rasul masih hidup maupun sesudah beliau wafat, pahlawanannya yang luar biasa mencapai titik puncak yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Pimpinan tentara sekarang berada di tangan Khalid. Sesudah hasil pertempuran ditentukan, korban dari pihak kaum muslimin banyak berjatuhan, tubuh-tubuh mereka berlumuran darah. Sedang bala tentara Romawi dengan bilangan yang jauh lebih besar maju laksana banjir yang menyapu medan. Dalam situasi yang demikian, tak ada jalan dan taktik perang yang bagaimanapun akan mampu merubah kesudahan pertempuran berbalik 180 derajat. Yang menang jadi kalah dan yang kalah jadi menang. Dan satu-satunya yang dapat diharapkan dari seorang pahlawan ialah bagaimana melepaskan tentara Islam ini dari kemusnahan total dengan menghentikan korban-korban yang terus berjatuhan dan keluar dengan sisa-sisa yang ada dengan selamat, mengundurkan diri secara tepat dan teratur yang dapat menghalangi kehancuran massal di medan tempur itu. Hanya pengunduran seperti itu termasuk barang mustahil. Tetapi bila benarkah apa yang dikatakan orang bahwa tak ada yang mustahil bagi hati yang pemberani, maka siapa pula yang lebih berani hatinya dari Khalid, kepahlawanan lebih hebat dan pandangannya lebih tajam daripadanya. Di saat itu, tampillah pedang Allah menyerot seluruh medan tempur yang luas itu dengan kedua mata yang tajam, laksana mata burung elang. Diaturlah rencana dan langkah yang akan diambil secepat kilat, dan dibagi-baginya pasukan ke dalam kelompok-kelompok besar dalam suasana perang berkecamuk terus. Setiap kelompok diberikan tugas sasarannya, lalu dipergunakan seni yudhanya yang membawa mukjizat dan kecerdikannya akal yang luar biasa, sehingga akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala jua ia berhasil membuka jalur luas di antara barisan pasukan Romawi. Dari jalur tersebut, seluruh sisa pasukan Islam dapat keluar meloloskan diri dengan selamat. Keberhasilan ini adalah berkat kepahlawanannya, berkat keberanian disertai kecerdikan dan kecepatan bertindak yang tepat tak dapat dilupakan dalam sejarah. Dan disebabkan pertempuran inilah Rasulullah menganugerahkan padanya gelar si pedang Allah yang selalu terhunus. Dalam peristiwa lain, pada saat orang-orang Quraisy menodai perjanjian damainya dengan Rasulullah, maka bergeraklah kaum muslimin di bawah pimpinan beliau untuk membebaskan kota Mekah. Di bagian sayap kanan pasukan, Rasul mengangkat Khalid ibn Walid sebagai pimpinannya. Maka masuklah Khalid ke kota Mekah sebagai salah seorang pemimpin pasukan umat Islam. Sesudah selama ini, daratan dan gunung-gunungnya menyaksikan sebagai pimpinan tentara Watsani atau penyembah berhala dan penganut syirik. Teringatlah ia akan kenangan masa kanak-kanaknya, di mana ia bermain-main dengan manjanya, dan kenangan masa muda remajanya selagi ia berhandai-handai menghabiskan waktu. Kemudian datang kembali padanya segala kenangan masa lalu yang panjang, di mana usianya hilang percuma untuk pengorbanan sia-sia bagi berhala-berhala yang lemah tak berdaya. Sebelum penyesalan kian parah, hatinya bangun tersadar oleh himbauan kesaksian hebat dan kebesarannya, yaitu kesaksian dari nur yang menerangi kota Mekah. Kesaksian nyata baginya, orang-orang yang lemah diperlakukan semena-mena, menanggung azab, derita dan ancaman. Sekarang kembali ke kampung halaman mereka dari tempat mereka diusir secara aniaya dan kejam. Mereka kembali ke sana mengendarai kuda-kuda mereka yang meringkik berdengusan, serta di bawah panci-panci dan bendera-bendera Islam yang berkibaran. Suara-suara yang mereka membisikkan di Darul Arkam dulu sekarang berubah menjadi takbir yang gemuruh yang menggegarkan kota Mekah, disertai bahana tahlil kemenangan. Alam pun seperti ikut menyertai suasana gembira. Mereka semua seolah-olah berhari raya. Bagaimanakah kesudahan mukjizat itu? Dan ulasan apakah kiranya yang dapat diberikan oleh peristiwa ini? Tak ada yang lain kecuali yang sedang diucapkan oleh mereka yang sedang berjalan berduyun-duyun di sela-sela suara tahlil dan takbir mereka, dikala mereka berpandangan suatu sama lain dengan gembira. Janji Allah
Allah tak pernah memungkiri janjinya. Quran Surat 30 Ar-Rum ayat 6. Ia mengangkat kepala serta menengadahkannya, lalu memandang penuh bangga dan ridha kepada bendera-bendera Islam yang memenuhi angkasa, seraya berkata kepada dirinya sendiri, benarlah bahwa itu janji Allah dan Allah takkan pernah menyalahi janjinya. Kemudian ditundukkannya pula kepalanya karena rasa syukur dan haru terhadap nikmat ilahi yang telah memberinya petunjuk masuk Islam, dan yang telah membuatnya pada hari kemenangan yang besar ini menjadi salah seorang pembawa agama Islam ke kota Mekah. Dan bukannya dari golongan yang orang-orang masuk Islam karena terbawa kemenangan Islam. Khalid selalu berada di samping Rasulullah SAW, menyerahkan semua tenaga dan kemampuan yang tinggi untuk berbakti kepada agama yang telah diimaninya dengan penuh keyakinan, dan seluruh kehidupannya akan didermakan untuknya. Sesudah Rasul wafat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar Siddiq memikul segala tanggung jawab khilafah. Gelora angin kemurtadan bertiup kencang dengan tipu dayanya, hendak menghancurkan agama yang baru dengan semboyannya dan propagandanya yang merusak binasa. Di awal kegemparan yang mengejutkan ini, Abu Bakar menolehkan mata dan perhatian yang pertama kepada seorang pejuang yang tepat, seorang laki-laki pilihan, Abu Sulaiman, si pedang Allah, Khalid bin Walid. Memang benar bahwa Abu Bakar telah mulai memerangi kaum murtad dengan pasukan yang dipimpin sendiri, tetapi hal ini tidak bertentangan dengan rencana yang mempersiapkannya Khalid untuk suatu hari yang menentukan nanti, yakni menentukan kalah menangnya dalam perperangan terseru menghadapi orang-orang murtad ini, di mana ia merupakan bintang lapangan dan pahlawan yang ulung di kalangan golongan murtad, bersiap-siap hendak melaksanakan hasil keputusan persekongkolan mereka yang besar. Khalifah Abu Bakar bertekad memimpin sendiri pasukan muslimin. Para sahabat utama berusaha menghalangi maksudnya itu, tetapi sia-sia, malah menambah kebulatan tekadnya. Dan mungkin maksud khalifah dengan cara ini untuk mewarnai pertempuran dengan corak khusus dan arti yang penting yang dapat mendorong orang untuk menyertainya. Hal ini hanya dapat dikuatkan dengan partisipasi nyata dari beliau dalam perang yang dahsyat, yakni dengan memimpinnya langsung, baik atas sebagian maupun atas seluruh kekuatan umat. Sungguh, jalannya perperangan tersebut akan menentukan timbul tenggelamnya kekuatan iman menghadapi kekuatan murtad yang sesat. Dan sesungguhnya muncullah kemurtadan di mana-mana secara serentak ini sangat mengkhawatirkan sekali, walaupun pada mulanya tampak sebagai pembangkang saja. Dan dalam situasi seperti ini, kabilah-kabilah yang selama ini ingin membalas dendam terhadap Islam maupun yang selalu mengintai-intai kelemahannya, sekarang mendapat kesempatan istimewa ataupun peluang baru untuk memberontak, tanpa kecuali apakah mereka kabilah Arab pedalaman atau yang tinggal di perbatasan, di mana masih bercokol kekuasaan dan pengaruh kerajaan Persia dan Romawi. Kerajaan-kerajaan tersebut telah merasakan timbulnya kekuatan Islam yang menjadi bahaya dan ancaman terhadap kekuasaannya. Oleh sebab itulah, sebagai dalang di belakang layar, mereka dengan sengaja mengobar dan menyebar berbagai macam fitnah. Demikianlah api dan nyala fitnah berkobar di kalangan suku-suku Asad, Gatlan, Abbas, Tai, dan Zibian, juga di antara kabilah-kabilah Bani Amir dan Hawazin, Salim, dan Bani Tamin. Mula-mula diawali dengan terjadinya bentrokan-bentrokan bersenjata yang kecil, yang kemudian berubah menjadi pertempuran besar yang melibatkan kekuatan pasukan sampai berpuluh ribu tentara. Pemberontakan ini segera pula mendapat dukungan dari penduduk Bahrain, Oman, dan Muhrah. Sekarang Islam benar-benar menghadapi bahaya besar, dan api perperangan itu telah dinyalakan di sekeliling kaum muslimin. Untunglah di sana ada Abu Bakar. Beliau menyiapkan pasukan muslimin dan sekaligus memimpinnya menuju kabilah-kabilah Bani Abbas, Bani Murrah, dan Zibian yang tampil sebagai pasukan kuat. Pertempuran pun terjadilah, dan akibatnya Islam dapat mencatat kemenangan besar dan mantap. Tapi
Tapi pasukan yang menang ini tidak sempat lama beristirahat di Madinah karena khalifah terpaksa menggerakkannya lagi untuk menghadapi pertempuran berikutnya. Berita-berita tentang pembangkalan kaum-kaum dan suku-suku setiap saat nampaknya semakin berbahaya. Abu Bakar sendiri maju memimpin pasukan yang kedua ini, tetapi para sahabat utama jadi hilang kesabaran mereka. Semuanya sepakat untuk meminta khalifah agar tetap tinggal di Madinah. Imam Ali terpaksa menghadang Abu Bakar dan memegang tali kekang kuda yang sedang ditungganginya untuk mencegah keberangkatan bersama pasukan, sembari berkata kepadanya, "Hendak kemana anda, wahai khalifah Rasulullah SAW? Akan kukatakan kepada anda apa yang pernah diucapkan Rasul di hari Uhud. Simpanlah pedangmu, wahai Abu Bakar. Jangan engkau cemaskan kami dengan dirimu." Di hadapan desakan dan suara bulat kaum muslimin, khalifah terpaksa menerima untuk tinggal di kota Madinah. Maka dibaginya tentara Islam menjadi 11 kesatuan. Masing-masing kesatuan dibebani tugas tertentu. Sedang sebagai kepala dari keseluruhan kesatuan tersebut diangkat Khalid ibn Walid. Dan setelah menyerahkan bendera pasukan kepada masing-masing komandannya, khalifah mengarahkan mukanya ke Khalid. Lalu katanya, "Aku pernah dengar Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baiknya hamba Allah dan kawan sepergaulan ialah Khalid ibn Walid, sebilah pedang di antara pedang-pedang Allah yang ditebaskan kepada orang-orang kafir dan munafik." Maka Khalid pun segera menjalankan tugasnya, berpindah-pindah bersama pasukan dari suatu medan tempur dan ke pertempuran lainnya, dari suatu kemenangan ke kemenangan berikutnya sampai berakhir dengan pertempuran yang menentukan. Di sanalah yakni di Yamamah, Bani Hanilah bersama kabilah-kabilah yang telah bergabung dengan mereka telah membangun suatu gabungan aneka ragam tentara murtad yang paling berbahaya yang dikepalai oleh Musailamatul Kadzab. Sudah ada sebagian kesatuan Islam yang mencoba kekuatan mereka tetapi tidak berhasil. Sekarang datanglah perintah Khalid kepada panglima yang tak terkalahkan agar berangkat kepada Bani Hanilah itu. Khalid pun maju berangkat dan demi Musailamah mengetahui bahwa Khalid sedang di tengah perjalanan menuju tempatnya, kembali ia memperkuat susunan pasukannya karena ia benar-benar menganggapnya sebagai berbahaya dahsyat dan musuh yang amat kuat. Kedua pasukan tentara itu telah berhadapan, dan di waktu Anda membaca buku-buku riwayat dan sejarah tentang jalannya pertempuran yang sengit ini, tentu Anda akan merasa ngeri karena seolah-olah diri Anda sedang menyaksikan suatu pertempuran yang menyerupai perang masa kini dalam kekerasan dan kekejaman, sekalipun berbeda jenis senjata dan sarana perang yang dipergunakan. Khalid mengambil posisi dan pasukan di daratan bukit-bukit pasir Yamamah, sementara Musailamah menghadapinya dengan segala kecongkakan dan kedurhakaan bersama baris tentara yang banyak seakan-akan tak habis-habisnya. Khalid segera menyerahkan bendera dan panci-panci perang kepada komandan-komandan pasukan. Kedua kelompok bala tentara itu pun serang menyerang dan bertempur rapat. Perang berkecamuk, tiada hentinya. Korban dari pihak muslimin susul menyusul berguguran laksana bunga-bunga dan kembang di taman yang ditiup angin topan. Khalid telah melihat keunggulan musuh. Ia lalu memacu kudanya ke suatu tanah tinggi yang terdekat. Lalu ia layangkan pedangnya ke seluruh medan tempur. Pandangan cepat dan diliputi ketajaman dan kearihan. Dengan cepat pula ia dapat menangkap dan menyimpulkan titik-titik kelemahan pasukannya. Ia dapat merasakan rasa tanggung jawab yang melemahkan di kalangan prajuritnya di bawah serbuan-serbuan mendadak yang dilakukan pasukan Musailamah. Maka diputuskannya secepat kilat untuk memperkuat semangat tempur kaum muslimin dan tanggung jawab mereka setinggi mungkin. Dipanggillah komandan-komandannya, teras dan sayap. Diterbitkannya posisi masing-masing di medan tempur. Kemudian ia berteriak dengan suaranya yang mengesankan kemenangan, "Tunjukkanlah kelebihanmu masing-masing. Akan kita lihat hari ini jasa setiap suku." Lalu setiap suku tampillah dengan kelebihan sendiri-sendiri. Orang-orang mujahirin maju dengan panci-panci perang mereka. Orang-orang Ansar pun maju di bawah panci-panci mereka. Seterusnya tiap kelompok suku dengan panci-panci sendiri. Demikianlah hingga jelas nanti dari mana datangnya kekalahan itu. Semangat juang jadi bergelora lebih panas dan membakar.
penuh dengan kebulatan tekad dan mengejutkan musuh. Dan Khalid dari saat ke saat menggemakan tahlil dan takbir atau mengeluarkan perintah yang menentukan. Maka berubahlah pedang-pedang pasukan bagai tangan-tangan malaikat, bagai tangan-tangan malaikat maut yang tidak dapat ditolak kehendaknya dan tidak dapat dirubah tujuannya. Dan dalam waktu yang singkat saja berubahlah arah pertempuran. Prajurit-prajurit Musailamah mulai gugur berjatuhan dari puluhan jadi ratusan, kemudian jadi ribuan, laksana nyamuk-nyamuk yang menggelepar bermatian. Khalid telah menyalakan semangat keberanian seperti aliran listrik kepada setiap prajuritnya. Jiwanya telah mendapati setiap prajurit pasukan. Itulah salah satu keistimewaan yang menakjubkan. Dan demikian jalan pertempuran yang paling mencemaskan dan menyeramkan melawan orang-orang murtad itu. Musailamah tewas dan mayat-mayat anak buah dan para prajurit bergelimpangan memenuhi seluruh medan perang, dan dikubur pulalah di sana selama-lamanya bendera-bendera yang menyuarakan kebohongan dan kepalsuan. Di Madinah Khalifah sholat syukur kepada Yang Maha Agung dan Maha Tinggi karena dikaruniai kemenangan tersebut dan pahlawan perkasa ini. Khalifah Abu Bakar dengan kecerdasan dan ketajaman pandangannya telah mengetahui kekuatan-kekuatan jahat yang masih bercokol di belakang sekitar negerinya, yang merupakan bahaya besar yang mengancam kelangsungan hidup Islam dan pemeluknya, yaitu Persia di Irak dan Romawi dan di Syria. Imperium-imperium yang sudah tua dan lemah ini yang selalu mengintai kelemahan umat Islam dan menjadi pusat dan penyebaran kekacauan. Keduanya saling berhubungan dengan ikatan yang lapuk dengan kejayaan mereka di masa lalu. Mereka memeras dan menyiksa rakyat Irak dan Syria serta merendahkan martabat mereka, bahkan menggerakkan rakyat yang sebagian besar di antaranya adalah orang-orang Arab untuk memerangi kaum-kaum muslimin. Dengan perjanjian agama baru yang dibawanya, kaum muslimin bermaksud meruntuhkan benteng-benteng peradaban kuno serta menghabisi segala bentuk kejahatan dan kekejamannya. Ketika itulah Khalifah Abu Bakar menjatuhkan pilihannya kepada Khalid untuk berangkat dengan pasukan menuju Irak. Maka berangkatlah pahlawan ini ke Irak. Sayang, lembaran ini tidak cukup untuk memuliakan setiap kemenangan pasukannya di segala tempat. Andainya cukup, tentulah akan kita lihat hal-hal yang amat mengagumkan saja. Ia memulai operasi militernya di Irak dengan mengirim surat-surat ke seluruh pembesar Kaisar Persia dan gubernur-gubernurnya di semua wilayah Irak dan kota-kotanya sebagai berikut. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Khalid ibn Walid pada pembesar-pembesar Persia, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Kemudian segala puji kepunyaan Allah yang telah memporak-porandakan kaki dan tangan kalian dan merenggut kerajaan kalian serta melemahkan tipu daya muslihat kalian. Siapa yang sholat seperti sholat kami dan menghadap kiblat kami dan memakan sesembelihan kami, jadilah ia seorang muslim. Ia akan mendapat hak seperti hak yang kami dapatkan, dan ia berkewajiban seperti kewajiban kami. Bila telah sampai kepada kalian suratku ini, maka hendaklah kalian kirimkan kepadaku jaminan dan terimalah daripadaku perlindungan. Dan jika tidak, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, akan kukirimkan kepada kalian satu kaum berani mati, padahal kalian masih sangat mencintai kehidupanmu. Para mata-mata yang disebarkan ke seluruh penjuru datang menyampaikan berita tentang keberangkatan pasukan bala tentara yang besar yang dipersiapkan oleh panglima-panglima Persia di Irak. Khalid tidak membuang-buang waktu. Dengan cepat ia pergi mempersiapkan pasukannya untuk menumpas kebatilan, sedangkan jarak perjalanan dapat ditempuh dalam waktu singkat. Kemenangan demi kemenangan dicapai oleh pasukan ekspedisinya, sejak dari Ubulah ke As-Sadir, disusul dengan An-Najab, lalu Al-Hirs, kemudian Al-Anbar sampai ke Khadimiyah. Di setiap tempat ia disambut oleh wajah berseri-seri karena gembira. Bendera dan panji-panji Islam pun naik. Di bawahnya berlindung orang lemah dan tertindas penjajah Persia. Memang rakyat yang lemah dan terjajah mengalami derita, perbudakan dan penyiksaan selama ini dari orang-orang Persia. Bandingkan dengan peringatan keras dari Khalid kepada seluruh anggota pasukannya setiap kali akan berangkat. Jangan kalian sakiti para petani,
biarkanlah mereka bekerja dengan aman, kecuali bila ada yang hendak menyerang kalian. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Ia meneruskan perjalanan dengan pasukannya yang telah memenangkan peperangan. Seperti mata pisau tajam mengiris permukaan susu yang membeku, hingga sampailah ia ke perbatasan negeri Syam. Ketika itu berkumandanglah suara takbir dari muazim, disertai takbir orang-orang menang perang. Serukanlah orang-orang Romawi mendengarkan di Syam ini. Apakah mereka menyadari bahwa takbir ini merupakan bunyi lonceng kematian dan akhir dunia kekejaman? Benar, mereka telah mendengarnya. Mereka dikagetkan menjadi kecut. Mereka telah memutuskan dengan membabi buta untuk terjun ke medan perang disebabkan rasa putus asa dan sia-sia. Kemenangan yang diperoleh orang-orang Islam di Irak dari orang Persia menimbulkan harapan diperolehnya kemenangan yang sama dari orang Romawi di Syria.